Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua, kepada rekan-rekan guru se-Kabupaten Asahan dan juga teman-teman guru se-Indonesia tentunya. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Kabid Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan SMP Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Mursaid SPD MSI. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Beliau ini sahabat saya yang saya menganggap karirnya luar biasa, meningkat terus ya. Jadi pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang sehubungan dengan wabah COVID-19 ini, di mana sekolah menerapkan ataupun sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan adanya belajar dari rumah, kemudian pembelajaran jarak jauh. Jadi dalam hal ini Pak Kabid, kami ingin mohon penjelasan dari Pak Kabid, kira-kira bentuk yang bagaimana ini belajar di rumah dan pembelajaran jarak jauh yang diharapkan supaya guru-guru kita bisa menerapkan di sekolah. baik, makasih Pak Wanten, semangat terus ini. SMP Negeri 2 saya lihat terus makin benar diri, makin maju ya kan, selalu bersosialisasi sama guru-gurunya. Jadi tadi kita di Dinas Pendidikan, oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa rujukannya juga dari kementerian, bahwa kita di saat ini kan pelajaran baru 2020-2021 kan masih menerapkan yang namanya belajar di rumah, ya kan? Belajar di rumah ini dasar kita kan keputusan bersama 4 menteri, dan salah satu di sana disebutkan apabila daerah yang belum zona hijau, ya menurut gugus setempat, dia belum boleh melaksanakan tatap muka di suasana pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan ini tentu Kepala Dinas Pendidikan melalui dasarnya ya tentunya dari kementerian kita, kemudian SK 4 Menteri ini ditindaklanjuti berupa surat edaran, ya, surat edaran yang pada waktu yang lalu itu diterbitkan sekitar bulan Juli, bahwasanya untuk Kabupaten Asahan masih tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, jadi harapan kita juga turunannya itu kita juga sudah ada itu petunjuk teknis tentang bagaimana untuk belajar dari rumah, karena pedomannya tetap di Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020. Di sana ada pedomannya, salah satunya pedoman BDR, dan kita masih menggunakan prinsip yang digunakan di situ. Disebutkan bahwa keselamatan warga sekolah termasuk peserta didik, kemudian guru, dan kemudian tenaga kependidikan itu menjadi pertimbangan lebih kita utamakan ya daripada yang lain-lain. Nah, jadi untuk ini para kepala dinas ya mengharapkan kepada sekolah terkhususnya di Kabupaten Asahan, baik di PAUD, TK, dan SD dan SMP ya, itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini tentunya ya dari kementerian juga sudah menyediakan berbagai macam tautan yang bisa kita peroleh ya. Kalau nggak salah itu ada 16 tautan yang bisa diperoleh untuk PJJ ini, dan sumbernya itu adalah kita lihat bisa juga dia secara daring ya, metodenya bisa secara luring. Kalau secara daring ini ya itu penggunaan dengan berbagai macam aplikasi, dengan membaca digital, dengan buku elektronik, dan semuanya itu dikembangkan oleh sekolah dalam menuju ya pembelajaran yang dinamis, terus pengajaran yang bermakna. Kemudian di luring ini juga di kementerian juga sudah menyediakan berbagai media yang bisa digunakan, dan salah satunya juga ada televisi, kemudian media cetak, dan media yang lainnya. Jadi
dari akses-akses ini ya diharapkan seluruh komponen warga sekolah, yang terutama adalah para guru kita melalui satuan pendidikan bekerjasama dengan pimpinan kepala sekolah tentunya ya bisa mengembangkan sistem pembelajaran ini. Jadi yang kita harapkan bisa mengoptimalisasikan pembelajaran ini dengan cara bagaimana supaya pembelajaran itu berhasil, dan yang paling penting bagaimana memotivasi anak-anak yang di luar jangkauan kita yang tidak bisa kita lihat hanya secara online dan daring, mereka bisa aktif di rumah. Dan kemudian nanti dari hasil-hasil penilaian, misalnya kita ada nanti penilaian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, itu nanti bisa menghasilkan yang baik, hasil nilai yang baik. Jadi dengan adanya pembelajaran daring ini artinya berarti guru sekarang ini harus memiliki kemampuan yang berbeda dengan dulu-dulu. Kalau dulu kan mengajar depan kelas. Nah sekarang kemampuan guru itu diminta supaya mereka menguasai IT tentunya, menguasai pembelajaran secara online, secara daring. Nah dalam hal ini tentu Pak Kabid, tak semua guru ini, tidak semua guru menguasai hal ini, ya kan? Tidak semua guru. Demikian juga kadang mungkin siswa tidak semuanya terakses internet, bisa jadi. Ya. Nah, sejauh ini menurut Pak Kabid, ya kan, di Kabupaten Asahan, apakah pembelajaran secara daring ini jarak jauh, ya, yang daring lah ya, yang online itu, kira-kira berjalan berapa persen kira-kira? Ya, perkiraan kita lah biasanya. Terima kasih. Jadi kalau untuk di Asahan ini kan kita sudah mengikutsertakan para pengawas atau pendidik untuk bisa mereka mengadakan supervisi terhadap hasil pembelajaran belajar dari rumah ini atau PJJ ini. Nah, jadi hasil laporan-laporan mereka itu bisa kita lihat memang untuk optimalisasi dari hasil yang diharapkan itu belum. Memang kalau guru dari persentase yang bisa kita lihat mereka sebenarnya mereka semangat untuk ini, tapi karena kemampuan mereka masih kurang dan perlu tambahan, ya itu rentangnya itu 60 ke 80% mereka sudah bisa melaksanakan pembelajaran ini baik secara daring maupun luring. Cuman kadang sebagian kan siswa itu berada di rumah. Kemudian yang paling peran penting juga adalah pihak orang tua itu memegang peran penting untuk keberhasilan belajar. Ternyata para orang tua ya belum lagi sesuai yang kita harapkan daya dukungnya gitu. Terutama siswa-siswa juga ya, karena sudah biasa tatap muka, mereka kalau secara dari ini masih kurang memahami ini. Dan terbentur dari hasil survei, bukan survei ya, dari hasil pantauan dari pengawas itu termasuk kelas rendah. Bagi PAUD dan kelas rendah ini ya untuk belajar ini belum optimal gitu. Belum optimal disebabkan mereka juga perlu pembinaan, karena kan kalau 1, 2, 3 itu kan termasuk guru pamong, dia harus memamong ya para anak-anak didik itu ya tentu dengan lemah lembut, dengan berbagai metode gitu. Ternyata mereka itu ya belum bisa kita lakukan, maka ada kebijakan dari Jatimdikan itu mengadakan kompetisi ya. SD lah, SD kelas 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 kompetisi itu dia itu dibentuk kelompok-kelompok tapi belajar di rumah dengan standar COVID juga 19 ini, dan tentunya bimbingan orang tua dan izin orang tua. Mereka diadakan bimbingan-bimbingan ya paling tidak entah minimal ada waktu 30 menit sampai 1 jam. Itulah diupayakan agar berhasil apa yang kita harapkan. Tetapi keberhasilan ini yang bersifat kuantitatif ini memang ini tidak menjadi target kita, tapi keselamatan ada prinsip itu adalah itu yang paling utama. Yang utama adalah keselamatan guru dan siswa. Itu yang paling Baik, nampaknya semakin jelas para teman-teman sekalian apa penjelasan dari Pak Kabid tadi. Dalam hal ini yang pertama peran guru dalam pembelajaran jarak jauh ini memang harus bisa dioptimalkan. Mari kita semua guru-guru, yuk, mari kita ya ikhlaslah kita belajar jarak jauh ini. Mari kita terus
kuasai IT supaya kita bisa mengajar terus di masa pandemi COVID ini. Yang kedua tadi saya menangkap bahwa orang tua siswa juga harus mendukung, di mana agar orang tua siswa bisa memantau dan menyiapkan sarana-sarana rumah. Nah ini supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya. Kemudian yang paling kita penting berdoa supaya lepaslah berlalulah COVID-19 ini. Kita bisa belajar seperti semula. Amin. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Kabid atas bincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.